Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kawan dari calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Agus Nurjito dan pengajar praktik saya Bapak Mohnasimi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, dan keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama tentang pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Konsep coaching secara umum. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coaching. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Pentingnya proses coaching bagi murid. Yang pertama, proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensi. Adapun paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Coach memusatkan perhatian pada coaching, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus pada bagaimana dapat membawa kemajuan pada coach sesuai keinginan coach. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan coach, tidak menilai atau melabel dan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak emosional. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Yang keempat, membantu coach untuk melihat peluang baru dan masa depan. Karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Prinsip coaching yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachnya adalah mitra. Itu artinya setara kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, yaitu memicu proses berpikirnya coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru dalam penyelesaian masalahnya. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Coaching dalam konteks pendidikan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai among dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua, sistem among. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Ini merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengar yang aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara.
Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach. Elemen pertama yang perlu diperhatikan adalah menangkap kata kunci yang terucap oleh coach. Jangan mengasumsi atau melabel. 3. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot bisa menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka, seperti apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa dan mengapa. Bukan pertanyaan tertutup seperti apakah, sudahkah, apa sudah, pertanyaan yang dijawab dengan ya ataupun tidak. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Yang pertama T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi ataupun solusi. 4. Tanggung jawab, dengan berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Percakapan berbasis coaching. Percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk refleksi diri, dan percakapan untuk kalibrasi. Tahapan supervisi akademik meliputi yang pertama, pra-observasi. Pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. 2. Observasi. Ini merupakan aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. 3. Pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru yang terkait dengan hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depan. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama, kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, yang bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, di mana data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. Dan 7. Komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Lebih giat belajar mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Kedua, tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid ataupun dengan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri murid maupun pada diri rekan guru sejawat. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mendapatkan pemahaman materi tentang coaching dari yang sudah saya praktikkan baik secara mandiri maupun bersama dengan rekan CGP yang lain. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga bisa menggali segala potensi yang ada dalam coach. Yang keempat, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi dengan menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar, baik bagi murid saya maupun rekan sejawat. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi
mana yang dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik ini dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pembelajaran, di mana supervisi ini menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Lalu bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang merangsang ide melalui jawaban dari coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah, sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik. Keterkaitan coaching untuk supervisi akademik dengan modul lainnya, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dengan modul pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara. Yang pertama, disesuaikan dengan minat siswa. Yang kedua, kesiapan belajar siswa. Ketiga, profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan supervisi akademik? Di dalam kompetensi coaching dengan alur theta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan STOP atau Stop dan Mindful Listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan, dan kemungkinan besar berhasilnya karena potensi coachee beragam. Maka keterampilan sosial emosional sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Kesimpulan, sebagai calon guru penggerak, saya harus mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak dengan menjadi coach bagi guru yang lain, dengan tujuan agar dapat menuntun rekan sejawat menemukan solusi dari masalahnya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga bisa meningkatkan performanya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid.